Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kita hari ini yaitu keutamaan memberi makan orang yang berpuasa. Nah, tentunya tiap orang menginginkan pahala orang yang berpuasa. Apa sajakah keutamaan orang yang berpuasa? Keutamaan orang yang berpuasa adalah mendapatkan surga, kemudian dijauhkan dari api neraka. Dan puasa itu juga akan memberikan syafaat bagi orang yang melaksanakannya. Namun di antara kita ada sebagian orang yang tidak bisa melaksanakan puasa, baik itu karena sedang sakit, atau mungkin karena sudah tua renta, atau mungkin sedang menyusui, atau mungkin hal-hal yang lain. Nah, ada 8 keutamaan orang yang memberikan makan bagi orang yang berbuka. Keutamaan yang pertama adalah seseorang yang memberikan makan kepada yang berbuka puasa akan mendapatkan pahala yang sama seperti dengan orang yang berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajrihi sha'imi syai'an." Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Di sini jelas dikatakan bahwa orang yang tidak bisa melaksanakan puasa pun akan mendapatkan keutamaan dari berpuasa, yaitu dengan memberikan makan bagi orang yang berbuka puasa. Kemudian keutamaan yang kedua adalah akan mendapatkan surga. Kenapa akan mendapatkan surga? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di surga itu terdapat kamar-kamar yang dimana bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas berdiri seorang Arab Badui sambil berkata, "Bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan, wahai Rasulullah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa dan sholat di malam hari pada waktu manusia pada tidur." Di sini juga dikatakan bahwa salah satu yang mendapatkan surga itu adalah orang yang memberi makan. Jadi ini menjadi dalil bahwa orang yang memberi makan, baik itu yang sedang berpuasa ataupun tidak, akan mendapatkan surga. Kemudian Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Siapakah yang hari ini menjenguk orang yang sakit?" Maka Abu Bakar menjawab, "Saya." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Siapakah yang hari ini mengiringi jenazah, mengantarkan jenazah?" Abu Bakar mengatakan, "Saya." Kemudian bertanya lagi, "Siapakah yang hari ini memberi makan fakir miskin?" Abu Bakar mengatakan, "Saya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidaklah ketiga hal itu berkumpul melainkan surga pasti baginya." Di sini dikatakan berarti orang yang memberi makan akan mendapatkan surga. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah orang yang memberi makan, orang yang puasa itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika seseorang yang melaksanakan puasa, sholat, kemudian bersedekah, maka Allah akan ridho terhadap dirinya. Kemudian yang keempat adalah orang yang memberikan makan itu akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Kenapa? Karena salah satu fase dari hari kiamat adalah manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu suasana sangat panas. Kenapa sangat panas? Karena jarak manusia dengan matahari itu adalah 1 mil, sehingga seluruh manusia tergenang dengan keringatnya, dengan peluhnya. Namun ada beberapa golongan yang tidak akan merasakan panasnya matahari, tidak akan tergenang mungkin tubuhnya, karena mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dikala tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, siapakah orang itu? Siapakah golongan itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan. Pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang terpaut hatinya kepada masjid. Artinya dia senang berada di masjid, kemudian memakmurkan masjid. Kemudian yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, sehingga berkumpulnya karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Kemudian seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang yang berkedudukan lagi cantik, namun dia berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Kemudian orang yang memberi makan, orang yang bersedekah, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang senantiasa berzikir di malam hari, di saat sunyi, hingga bercucuran air matanya. Nah, salah satu dari hadis ini adalah orang yang memberikan makan bagi yang sedang berbuka, orang yang bersedekah hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya orang yang bersedekah ini ikhlas, begitu. Nah, semoga kita termasuk dalam golongan orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat di padang mahsyar. Tentunya ini adalah cita-cita yang diinginkan oleh semua orang. Ketika orang lain tenggelam dengan peluhnya, kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, keutamaan yang kelima adalah ketika kita bersedekah akan menambahkan harta kita, menambah harta kita, bukan berkurang. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta, namun akan bertambah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya, maka hartanya akan bertambah. Ketika kita memberikan 1 bungkus nasi, mungkin akan bertambah pahalanya jadi 700 bungkus nasi. Jadi tidak usah khawatir. Kenyataannya mungkin itu berkurang secara fisik, tapi hakikatnya itu akan bertambah. Dan ingat bahwa rezeki itu tidak hanya berupa materi, tidak hanya berupa uang, tetapi badan kita sehat itu juga rezeki. Karena kalau kita sakit, kita akan mengeluarkan uang untuk berobat. Kemudian sahabat yang saling mengingatkan dalam kebaikan sehingga kita meningkat keimanan kita, itu juga rezeki. Anak yang soleh solehah itu juga rezeki. Orang tua yang soleh solehah juga itu juga rezeki. Kemudian kita mendapatkan pendidikan yang baik yang akan mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah, itu juga rezeki. Jadi rezeki itu tidak hanya berupa materi. Kemudian yang keenam adalah sedekah akan meredam murkanya Allah. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, sedekah itu dapat memadamkan murkanya Allah dan mencegah dari keadaan mati yang jelek. Tentunya kita tidak ingin mengalami keadaan mati yang jelek gitu ya. Kita pasti menginginkan keadaan mati yang husnul khatimah. Oleh sebab itu, dalam hal ini semoga kita jadi bersemangat untuk bersedekah agar meredam murkanya Allah. Kemudian yang ketujuh adalah sedekah akan menghapuskan dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sedekah itu dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Yang kedelapan adalah mendapat berkah dari doanya orang yang berpuasa. Kenapa dikatakan demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah itu? Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Yang ketiga adalah doa orang yang terzolimi.
Jadi ketika kita memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka orang yang berpuasa itu nanti akan berdoa. Kapan berdoanya? Berdoanya adalah ketika dia berbuka puasa, karena doa orang yang berbuka puasa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pasti akan diterima. Sehingga mungkin kita bisa menitipkan, punten doakan saya ya nanti ketika berbuka gitu. Demikian, semoga dengan ceramah yang sedikit ini menyemangati kita untuk senantiasa bersedekah, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Ketika di dalam bulan suci Ramadan, sedekah kita, amalan kita akan bertambah. Di luar bulan suci Ramadan pun jangan dihilangkan amalan-amalan baik itu, tetapi bulan suci Ramadan sebagai latihan agar selama hidup kita senantiasa melakukan kebaikan, senantiasa melakukan sedekah, sehingga mendapatkan 8 keutamaan memberi makan bagi orang yang berpuasa, atau 8 keutamaan orang yang bersedekah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.